Tahu Yogyakarta? Bukan Pak, Jember. Yogyakarta kan? Oh, Jember. Oh, Yogyakarta. Jember, Jember. Jember. Yogyakarta. Jember kan? Dibilangin Jember nggak percaya dari tadi. Tadi kan ngomong Yogyakarta. Justru kalau ngeliat anak-anak begini tuh, Ya. kita yang udah usia segini tuh terinspirasi Apa? harusnya. Kenapa ngeliat? Ini usianya berapa sih? Oh, 20-an. Oh, kira masih muda, ternyata nggak juga ya. 20 masih 20 muda. tahun itu masih punya cita-cita ke depannya seperti apa, mau jadi apa gitu kan. Kita walaupun usianya seperti ini harus punya cita-cita. Kamu cita-citanya apa? Masa depan cita-cita kamu apa? Aku cita-citanya sebagai ibu rumah tangga. Nanti cocok sama saya. Oh, Mas Dedi, cita-citanya apa? Saya cita-cita dari dulu teh poligami. Cocok dari mana? Ibu rumah tangga, Ibu rumah tangga. poligami. Cocok. Ya enggak dong. Cocok. Kamu bawa teman-teman sekalian. Ih, ngapain? Poligami kan? Ya nggak boleh. Cocok tapi kan. Mau cerai lagi? Mana ada yang mau dipoligami? Ya karena yang waktu itu nggak mau makanya. Enggak, beneran itu ceritanya. Ih, beneran yang mau jadi Enggak, poligami? Oh. enggak. Ya kalau boleh sih. Enggak beneran, itu kan? Kalau boleh. Mas Dedi beneran, aku baperan anaknya. Enggak kan? Enggak. Oh, bagus deh. Enggak ketahuan mah nggak apa-apa. Oke. Iya. Seneng dong. Kita mau undang. Kamu kenapa nggak ada sana sih? Oh, itu deh. Kita mau mengundang. Jadi film di Indonesia itu lagi banyak-banyaknya Dan bagus. dan bagus-bagusnya. Walaupun penontonnya nggak sebanyak film Triangle saya, tapi Yoi. lagi bagus-bagusnya. Jadi Iya. film lagi nonton film Indonesia kan? Nonton kan? Ah? Nonton di bioskop? Enggak, nunggu tayang kalau di TV kan? Seenggaknya mereka jujur ya, seenggaknya mereka jujur. Jadi kita akan mengundang salah satu aktor yang konon kabarnya disukai oleh ibu-ibu. Walaupun ibu-ibu cuma satu tuh di situ. Tapi ya gimana lagi gitu ya. Jadi khusus acara hari ini saya buat untuk Anda, Bu. Mudah-mudah, ibunya cuma satu itu. Ini khusus buat Anda. Langsung, ini adalah Fedi Nuril. Halo, Kak Fedi. Ibu kenal nggak? Yang nyanyi apa coba? Nggak nyanyi katanya. nggak nyanyi. Oh, iya, tahu, very Yang tahu. main film apa? Ya udah pikun Bu ya, nggak apa-apa. Silakan Fedi Nuril. Oke, Cika. Iya, Kak Fedi tuh inget nggak mukanya ibu-ibunya kayak pernah main film bareng gitu? Dia waktu itu jadi istri kedua di film saya. Di film yang judulnya Ayat-Ayat Cinta. Ayat-Ayat Istri Cinta. keduanya tuh Karissa Putri. Maksudnya, gue agak meragukan selera lu sih. Tapi nggak apa-apa Bu ya. Nggak apa-apa, jadi istri kedua juga nggak apa-apa kan Bu ya? Nggak apa-apa. Yang penting pengalamannya. Tuh. Nggak boleh atuh, jangan. Loh, justru Kak gua Fedi mau- jangan dong, jangan poligami biar di film aja. Itu kan cuma terang di aja. film Itu cuma di aja. film. Justru kan, loh, Mas dia Didi? itu di film terkenal karena karakternya kebanyakan jadi suami yang berpoligami. Lalu terkenal. Ya saya berpikir kalau saya begitu saya terkenal. Apa beda? Karena sukses memerankannya dengan baik. Nah iya, kalau memerankan saja sudah terkenal, apalagi beneran. Betul tuh. Tuh, Jadi udah ada bekalnya gitu. Oh, Udah ada gitu ya? pengalaman. ya udahlah. Itu jangan dicontoh. Apa? Jangan dong Mas Dedi, jangan poligami, udah mending bahas Fedi Nuril aja Kenapa ya. sih kamu khawatir banget, Mas? Jadi, Takut, kenapa? gak enak diduain. Oh, dari mana emang udah pernah di poligami? Yang nggak pernah, belum kawin aja belum. Oh. Lagi. Ya, jadi Kak Fedi ini dari tahun 2014 ya berkarir ya? 2014? 2004? 2004. Waduh. 2014 Super baru Boy. tahun lalu dong. Iya, makanya baru setahun. Sorry kalau lihat Iya, orang dari- ganteng suka agak ngeblank. Iyalah. 2004. 2004. Model cover boy. Nggak ikut cover boy. Oh enggak. Sebenarnya 2004 itu baru mulai syuting film. Mulai jadi model 2001. Nah, itu selama 3 tahun. Terus kan emang
awal 2000-an film Indonesia mulai Happening. bangkit kan, Iya. ada Jelangkung, ada Pedangan Cinta, dan akhirnya kebawa deh. Film pertama Kak Fedi tuh? Mengejar Matahari. Oh, aku nonton, aku nangis nontonnya. Iya nangis soalnya Kamu listriknya mati. Film udah gitu nontonnya di TV lagi. Nontonnya di TV, Iya. bukan di bioskop. Nggak di bioskop, di bioskop, di bioskop. Terus di TV ada lagi nonton lagi. Mati lagi listrik. Mati lagi listriknya. Kamu nonton di bioskop apa mati listrik? Kayaknya murah sekali itu Yang di bioskop. pasti. pasar-pasar yang nyalainnya pakai genset. Oh iya. Oke, nggak, tapi mau nanya begini nih, balik lagi ke masalah poligami. Saya sih mau bahas itu doang sebenarnya. Oke. Nah, memerankan sebagai suami yang berpoligami itu gampang nggak? Kalau gampang saya mau belajar. Belajar berperan. Untuk acting aja udah terasa susah sih. Kenapa susahnya? Misalnya ada adegan lagi sholat berjamaah nih sama dua istri. Biasanya kan kita kalau selesai sholat setelah salaman kan. Ya ini bingung mana dulu yang disalamin. Siapapun yang disalamin duluan, yang satu lagi pasti baper gitu. Oh iya. Dan bener. itu jadi pertanyaan sama lawan main juga, kenapa dia duluan? Oh maksudnya lawan main itu beneran bertanya? Iya, kenapa enggak? Kenapa enggak saya? Kenapa harus kamu? Dan nggak habis-habis dibahas. Jadi ya itu baru syuting ya, nggak tahu orang yang poligami beneran. Maksudnya pengalaman 2 film poligami itu malah bikin saya salut sama orang yang poligami kok bisa dan kuat gitu. Oh, ada yang sampai 12 gitu kan? Ya itu udah kelebihan Oh, pas sih. sholat nggak jamaah di rumah masing-masing. Kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Tapi Kalau kata- sholat ber-12 istri salaminnya lama ya, nggak kelar-kelar nanti. Iya, entar satu. Iya. tapi katanya udah nggak mau lagi. Bukan nggak mau sih sebenarnya, lebih udah nggak bisa karena maksimal 4 kan. Ayat-ayat cinta 2, surga yang tak dirindukan 2, jadi kuotanya udah habis. Habis. Ya, bener nih. Ini mau naik haji apa bagaimana sih pakai ada kuota? Bener kan habis 4. Iya. Oh Empat. gitu, Kan mentok istrinya cuma 4. Kalau misalnya ada yang nawarin lagi tapi bayarannya 5 kali lipat. Tergantung istrinya siapa dulu di sini. Iya. Ibu ini. Kalau ibu ini kayaknya ibu yang bayar, tapi nggak apa-apa. Ibu yang bayar. Ibu yang bayaran. Ini saya yang bergantung hidup saya sama ibu. Oh iya sih, Iya. kelihatan memang beneran. Tapi udah 13 film. Lu tuh bikin ini nggak? Bikin target nggak? Oke, gua harus bikin film berapa per tahun. Enggak sih. Sebenarnya tahun 2015 ini pertama kali gue 3 film dalam 1 tahun. Pertama kali. Dan biasanya juga bukan di set, tapi tiap ketemu skrip yang gue suka itu selalu cuma sekali dalam setahun gitu. Kan ada yang misalnya ada yang lu tolak lah intinya. ada yang ditolak, ada yang misalnya money oriented banget, dia nggak peduli ceritanya gimana, bisa setahun 5 film. Kalau gue masih milih-milih biar punya ciri khas lah. Tapi dengan begitu kan berarti pendapatan berkurang juga dong. Ya nggak sebanyak yang 5 kali setahun, tapi alhamdulillah survive sampai sekarang. Bisa aja gitu ya. Iya. Berarti yang 5 kali setahun tuh kebanyakan lah ya. Wah itu udah nggak tahu deh. Nah makanya gue lagi pertanyaan gue gini, kalau untuk memerankan sebuah karakter nih, setahu gue kalau di luar negeri memerankan sebuah karakter kan belajarnya lama, ininya lama. Apalagi begitu satu film pindah ke film lain tuh susah loh sebenarnya. Iya. Gimana caranya orang bisa main 5 film gitu? Biasanya sih karakter yang diperanin nggak beda jauh, nggak terlalu drastis perubahannya. Kita masih bisa lihat kemiripan di film pertama, kedua, ketiga gitu kan. Dan rata-rata apa ya? Itu mungkin film komedi ya, aktor komedi. Jadi dia cuma dituntut harus lucu dan itu cenderung nggak terlalu berubah karakternya. Gitu. Nggak memainkan sebuah karakter. Nggak yang berubah banget. Gitu. Oke. Itu masih mungkin sih. Gitu. Tapi mungkin penonton jatuhnya bosan karena kayaknya aktingnya gitu-gitu aja. Gitu. Nggak, lu pernah tawarin komedi? Pernah main kok sekali. Pernah main? Aku tebak. Apa itu? Luar biasa. Belum. Jomblo bukan sih, bukan ya? Bukan. Oh, enggak bukan ya. Jomblo hampir nggak, tapi nggak jadi. Oh. Menyerah deh, apa? Get Married 3. Oh, Get Married 3, aku cameo. Iya. Aku main cameo. Kamu Iya. Dia yang main aja nggak tahu lu main.
Gimana deh. penonton? Get Married nih aku itu langganan cameo nggak pernah jadi peran utama. Kamu bukan Get Married. Apa? Kamu antara kau, aku dan kau. Get Married 4 deh, 4. Oh, yang keempat ikut? Oh iya, yang keempat deh. Yang keempat aku nggak ikut. Ya, aku ditawarin peran utama tapi bukan peran utama. Apa sih? Ditawarin peran utama tapi bukan peran utama. Ya, aku pikir peran utama gitu, makanya utamakan yang lain dulu. Oh. Jadi aku nunggu. Jadi nunggu syuting. Iya. 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 Dapat nasi bungkus dong. Dapat. Nasi kotak? Dapat. Oke. Alhamdulillah ya masih dapat. Alhamdulillah ya. Lumayan lah ya. Lumayan. Yang seenggaknya main film C. Iya benar. Tapi kamu di film yang itu Yang mana? lucu sih. Yang mana? Yang antara aku, kau dan kau itu. Yoi, tepuk tangan clap your hand. Nggak. Dia muncul cuma terakhir. Tapi itu memorable banget karena ganggu banget. Oh really? Iya. Kak emang nih ya, berarti peran itu nggak harus peran utama, meskipun nongol sedikit, kita harus berkesan ya nggak sih? Itu benar, Kak? itu benar. Benar. Itu benar. Bayarannya peran utama? Enggak sih. Oh iya. Udah dibayar? Udah. Oh, oke. Kayak Sari itu juga. Oke. Gitu. Oh, ada pemain film di BRK hari itu juga ya? Kan butuh. Kalau mau sejual mahal. Kalau mau bayar cash ya. Atau kamu yang bayar biar bisa main di situ? Sebenarnya gitu. Tuh. Tapi ya Kak Fahri tuh, saking melekatnya perannya Fahri di Emang film umur kamu Ayu. berapa sih? Aku tuh umurnya bisa dikondisikan. Ya, aku manggil aku Kak. Aku Emang kamu tahu umur aku berapa? I don't know. Umur kamu berapa? Aku Berapa? Tadi ulang. 22, 21 tuh. nih, 22, nih, 25. nih. Ya ketahuan deh. Orang Ya diumpetin. aku udah mudaan aku 25. Oh, slow bro. Solo bro, Yo. bro. Jadi kan peran Fahri melekat banget. Terus kayak gitu bedain sama karakter yang Surga yang Tadi Rindukan ini gimana? Kan poligami juga. Berarti sama Isunya dong. sama, tapi background karakternya beda. Kayak misalnya Fahri itu kan dari Mesir. Setiap yang keluar dari mulutnya itu pasti referensinya Quran atau hadis gitu. Sedangkan kalau di surga dia seperti orang Jogja yang kayak orang-orang di sekeliling kita aja gitu. Bisa relate kita gitu. Orangnya deket. Kalau Fahri itu kayaknya udah level ulama kali ya, udah ustadz. Jadi jarang ketemu yang kayak dia gitu. Dan kalau surga masih bisa jadi tetangga kamu itu. Gampangannya mana? Gampangan yang mana? Kalau gampangan yang mana mungkin yang surga ya. Karena nggak perlu menghafal banyak ayat Quran dan hadis. Oh iya, kalau itu bacaan ada. Ya harus belajar bahasa Arab Mesir, yang Arab formal sama Arab yang daerahnya gitu. Nah itu. Ya kalau yang satu karakternya memang kuat banget, makanya harus belajar semua karakternya. Ya. Oke. Dulu Fedi ini pernah, tapi sampai sekarang ya di band Garasi? Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Tapi nanti kita lihat karena kita punya video klipnya. Oh siap. Setelah yang satu ini, ya. Mana-mana tetap di hitam. Jember semangatnya oke. Itu Pernah ke padahal Jember nggak? Ke Jember belum pernah sih. Belum pernah. Saya pernah ke Jember loh. Tuh pernah ke Jember. Itu manggung sama Garasi tahun baru. Oh iya? Tahun baru. Oh, udah pasti dia paling depan tuh, Bu. Iya, Ya, Bu ya. ibu-ibu itu. Iya kan? Udah Oh pasti. kalau paling depan. Garasi, waktu band Garasi Kak, nama fans-fansnya apa? Anak garas. Wih anak Garas sih Bu. Wih. Gimana kau cinta sejati gitu. Mungkin ada yang kangen, kita lihat dulu foto-fotonya. Kita punya fotonya 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nih ada di Coba foto-foto kita lihat. Cafe Ini di foto bersama. 10 tahun yang lalu ya. Jadi terbentuknya tahun 2005 ya? 2005. Tahun 2005. 2005. Nah, Wih. Wih deh. Metal ya alirannya tuh apa? Lebih Rock. ke rock. ya maaf, lu yang mana? Itu. Oh, paling enggak, kanan. ini tadi nggak kelihatan. Agak beda ya. Ini tuh film dulu apa ini dulu sih ini kan? Film dulu sebenarnya film tentang anak band. Tapi untuk bikin filmnya itu unik, jadi pemerannya itu harus orang-orang yang bisa main alat musik dan akan bikin dan menulis lagunya sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya hanya untuk proyek film dan album soundtrack satu. Tapi ternyata masyarakat responnya bagus, jadi lanjut sampai sekarang. Wih. Jadi kita lihat dulu video klipnya Iya, iya. seperti apa. Tadi fotonya, saat video klipnya.
Ini 10 tahun yang lalu berarti? Nggak tahu, yang mana sih video klipnya? Berarti harusnya 10 tahun yang lalu juga, video klip yang lama kan? Iya. Oke, kita lihat video klipnya. Oh, Di iya. manakah cinta sejati? Enak mana kak? Ngeband apa acting? Anaknya beda, maksudnya ada kesenangan tersendiri kalau main film dan ditonton sama banyak orang. Beda lagi enaknya kalau lagi manggung ada 1000-2000 orang dan mereka ikut nyanyi bareng lagunya tuh beda lagi sih enaknya. Tapi bicara tentang itu, sampai sekarang kan masih ada. Ya, Ferdinya sekarang masih ada di sini nih, kelihatan jelas. Garasinya kemana? garasi sebenarnya kemarin memang kita gak aktif karena industri musik juga lagi nggak sehat. Ya, memang. Gitu kan dengan bajakan yang menggila untuk mencari Tapi profit. tidak bubar ya? Nggak bubar. Dan sebenarnya kita sekarang lagi persiapan single baru dan kita akan perform insya Allah 8 November di Cibadak Sukabumi di Waterpark. Oh, launchingnya di situ. Bukan launching sih, itu hanya manggung dalam rangka ulang tahun fans Garasi Anak Garas. Oh, ya. Jadi khusus buat mereka. Tadi kan lo bilang sendiri bahwa industri musik lagi nggak sehat. Ya. Kenapa bikin single lagi? Kangen kali ya. Dan lagi kita tuh musisi yang yakin kalau ide lagu tuh datang dari langit, nggak bisa duduk paksain gitu. Mungkin bisa, cuma biasanya hasilnya sembarangan aja gitu. Nah begitu ada ide, baru kita bisa buat sesuatu dan idenya lagi datang aja gitu. Tapi artinya sudah tahu bahwa ini bukan money oriented kan? Nggak. Karena tahu penjualan juga udah susah. Dan sebenarnya sekarang waktunya musisi, sisi positif dari industri yang lagi nggak sehat ya. Musisi sekarang bisa seidealis mungkin bikin musik karena mau yang ngikutin kemauan pasar atau mau yang idealis banget, belum jelas keuntungannya gimana kan. Dan sisi positifnya lagi masyarakat yang pengen variasi musik jadi bisa terpenuhi gitu. Ya karena nggak perlu ngikutin pasar. Iya, nggak perlu Dan ngikutin bisa- pasar dan keluarnya bisa media di untuk manapun. mendengarkan itu banyak. Nggak melulu TV, nggak melulu kaset Ya. dan CD. Oke. Katanya mau ditantangin. Iya kan tadi main gitar ya? Iya. Kita tantang buat main gitar di sini langsung, berani kak? Ya kalau gitar berani lah. Kalau Kalau- kamu tantang main gendang baru aku takut. Kalau main gitar sambil nyanyi, Hah? berani? Berani kan, gitaris. Nyanyi? Enggak sih, bukan penyanyi. Nah sekarang kita tantang sambil nyanyi. Mas Oke. Dedi kita tantang main kecrekan. Kan alat musik Mas Nggak ada Dedi. yang lebih gampang Oke. dari kecrekan. Ya, kita ambil gitarnya. Tada. Waduh. Lagunya apa ini? Lagunya Lagu dia apa lagu yang lain dong? oh kombinasi ya. Kompilasi. Lagu Garasi. Di manakah cinta sejati? Gitu kan tadi. Itu Putus-putus. bajakan banget kayaknya itu. Kau pergi dariku, tinggalkanku, lewati malam tanpa kasihmu. Kurangkai kata, kurangkai nada, untuk menginginkan hanyalah cinta dan semua menghilang, dan semua menghilang, dan semua menghilang. Ya. Tadi penontonnya nyanyinya pas semua menghilang. Iya, pokoknya begitu ada ref gitu Iya. ikut penonton biasanya. Langsung Padahal- apal refnya. Padahal liriknya kan hilang, Iya. harusnya bagian itu hilang suaranya. Tapi Ini justru mau paling keras. Iya, luar biasa. Kelihatan banget bahwa penggemarnya ya. Kelihatan banget loh, luar biasa. Thank you loh, udah tepuk tangan tadi. Apalagi ibu itu ya, aduh. Bu, maaf loh, Anda tuh mencolok sekali di tengah-tengah itu Bu. soalnya, Bu. Pakai baju putih sendiri. Apa sih, guru atau apa Bu? Dosen. Dosen. Oh dosen. Dosen apa Bu? Matematika. Matematika.
Pelajaran favorit saya itu. Oh, hitung-hitungan ya. Cincai dong, cincai. Oke, saya ada satu bintang tamu lagi. Nah, ini katanya muda, cantik, blasteran. Cantik, muda, blasteran. Cantik, muda, blasteran. Blasteran. Kamu dong. Cika Jessica dong. Bukan, kan blasteran. Blasteran mana? Blasteran dari Australia. Oh, anak kanguru berarti. Tapi benar katanya cantik. Belum pernah ketemu, makanya kita undang. Oke, ini adalah Amanda Rawless. Ntar kita tanyain semua orang. Halo. Coba lihat blasteran ya, sama ya. Ini mau salaman. Silakan duduk. Duduknya How are you? Amanda Oh, sini. 15. Oh, you sit Nah, down. iya, iya. There ya. Sini. There. Oke. Oh ya. You look so pretty. Aduh, kaki sakit naik. Oh, Kenapa? pretty. Habis latihan kaki ya? Enggak, asam urat. Kasihan, semoga cepat sembuh ya. Iya, makasih. Umur masih 15 tahun. Iya. Masih 15 tahun. Udah, saya cuma nanya itu. Kenapa sih? Jadi itu pertanyaan penting, usia berapa gitu. Iya. Masih 15 tahun, blasteran. Manggil namanya Amanda Amanda. Rawless-nya gimana? Rawless. Rawless, bener Rawless. Rolls sih, Rolls. Hah? Rolls. Rolls. Iya. Rose Lemos. Oh. Oh, itu ada ya? Ampun om. Bercanda om. Ya, sama siapa? Raul Lemos. Sama Mas Iya. Raul takut kamu. Takut. Ya, Mas Raul takut. Mas kurang ajar, Mas. jangan dikomporin. Iya. You from Blasteran ya? You from Blasteran. Australia, Ibu Australia. You blood Blasteran, darah Blasteran. Iya, Australia. Australia. Tuh ngomongnya aja masih begitu. Iya. Australia, ayah? Ayah Australia. Ibu? Ibu Jakarta. Oh, ayah Oh, bisa Australia, ngomong bahasa Ibu. Indonesia? Bisa. Tapi katanya dulu waktu kecil dia tuh jelek. Serius? Jadi sering diledekin orang-orang gara-gara jeleknya gitu. Tapi untung masih kecil jelek, besar cantik. Kan ada yang Dari kecil jelek. Cantik, kecil cantik, udah besar gede. jelek. Ada yang gitu. Siapa? Enggak, ada orang banyak. Enggak, aku kan. Bukan, Iya. bukan. Benar ya? Iya, Ceritain dong dulu waktu jelek seperti apa rasanya? Jelek itu ada rasanya loh. Iya, nggak Mas, percaya. minjem ya? Jangan. Minjem. Oh, iya. Silakan diceritakan pengalamannya ketika Anda merasa jelek tuh seperti apa? Gimana ya? Dulu sih aku orangnya cuek banget sih. Jadi mau aku jelek juga aku nggak peduli. Cuman nggak jelek sih, cuman kayak item, kurus, terus kayak Hidup lagi. Iya. Terus sering dihina-hina gitu di sekolah. Kurus? Cafe di mah itu Hitam mana? ya? Nah hitam, dia Lulurnya hitam. sukses berarti? Lulurnya sukses. Oh, lulur Cin. Dihinanya apa? Ya kayak bule kampung, terus kayak kurus, ceking gitu lah. Terus kayak hitam hidup lagi kayak gitu juga. Oh iya, tuh kan. Jangan aku. Kayak gitu. Itu kayaknya ngiri mungkin mereka ya? Iya kali. Iya. Emang bener sih mereka. Emang benar? Iya. Berarti emang benar dulu tuh hitam. Iya. Kenapa sekarang bisa putih? Pakai produk kecantikan apa? Enggak, cuma semakin besar ya semakin apa ya? Apa yang Semakin- ngerawat kulit lah ya. Oh, semakin merawat kulit. Nggak mau keluar rumah, maunya nggak mau panas-panasan, kayak gitu. Itu deh. pada saat jelek tuh usianya berapa ya? Sekitar sampai umur 12 tahun lah. Sampai umur 12 tahun? Iya, 12. Oh berarti baru cakep 3 tahun, Fer. Kan 15 tahun. Iya. Iya juga sih. Tapi karena sekarang sudah cantik, jadi dia sekarang suka bikin kelas make up di YouTube. Tutorial. Tutorial make up di YouTube. Jadi tahu ya cantiknya karena make up. Iya kan? Bukan karena efek kamera 360. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu seperti apa YouTube-nya. Take it. I should have said it before. Trying to hide it, fake it. I don't wanna hear you lie tonight. Now that I've broke, this is the part when I say I don't want you. I'm stronger than I've been before. Keren ya?
ngambil satu sosok, terus make upnya dicontoh, ditiru begitu. Iya, Itu dari mana? Tadi udah nanya, dari mana? Inspirasinya dari mana yang bikin begituan? Aku sih suka nonton youtuber makeup juga. Terus aku lama-lama kayak inspired gitu deh, minta kayak pengen bikin juga deh gitu deh. Dan tapi itu kayaknya udah profesional ngambilnya. Bukan maksudnya bukan YouTube orang biasa gitu. Shot-shotnya serius gitu. Enggak sih, biasa aja kayak kamera terus kayak. Kamera sendiri? Iya. Itu kamera sendiri ngambil? Iya. Oh ya? Tadi kayaknya udah fokus, pindah gitu. Sendiri sih, iya. Sendiri, belajar dari mana? Otodidak aja. Wih keren, otodidak. Wis. Otodidak. Berarti berbakat ya? Berbakat. Berbakat. Kamu make upin siapa? Ada Kang make up, Cucok. Hasilnya beda ya? Hasilnya, ntar aku coba make up sendiri ya. Ntar ajarin aku ya. Coba di close up. Make upnya seperti apa? Janganlah. Enggak beneran. Nggak, jangan di close up. Gak usah rese, Mas. Gak usah di close up. Nggak. Pengen tahu nanti dibandingkan gitu make upnya seperti apa. Pengen. Gitu. Nah. Coba. Nah, Katy Perry. Oke, tipe ini. Ariana Grande. Oh gini. Yes. Siapa lagi? Tadi siapa lagi? Kendall. Kendall tuh yang gimana sih? Seksi ya? Oh bisa, kamu juga bisa. Iya. Bukan dia doang, kamu juga bisa. Bisa, tapi kalau di make upin kalau dia kan Ya udah sendiri. besok bikin YouTube aja make up. Iya besok bikinnya. Ntar saya minta Google-nya buat ngeblok. Kok di blog bukannya dibantuin? Bener belajar make up dari mana sih? Dari YouTube juga sih. Otodidak aja. Tuh semuanya atau tidak? Oke, tapi orang make up belum tentu bisa make upin orang. Iya sih. Kamu bisa make upin orang nggak? Suka sih aku make upin teman gitu kan. Tapi aku kurang berani make upin orang karena muka orang kan beda-beda ya bentuknya. Jadi takutnya kayak salah gitu deh. Tapi pernah? Pernah. Suka banyak yang minta gitu. Oh ini tadi pada saat di awal itu nanya cita-citanya ibu rumah tangga itu dia. Oh iya beneran? Beneran. Kamu cita-citanya jadi ibu rumah tangga? Iya dulu sempat punya cita-cita pengen ibu rumah tangga sih. Dulu. Sekarang? Sekarang ya pengen lanjutin pengen main film gitu-gitu. Udah nggak jadi ibu rumah Udah nggak tangga jadi lagi? ibu rumah tangga lagi. Main film, perannya jadi ibu rumah tangga. Iya itu boleh. Jadi merasakan dulu. Tapi mau nggak jadi ibu rumah tangga yang dipoligami sama Fedi Nuril? Yeah. Poligami lagi. Dipoligami. Fedi Nuril ceritanya udah punya istri. Si ibu. Istri pertamanya ibu. Iya. Terus? Suaminya Fedi Nuril. Istri keduanya? Poligami sama Rowles. Amanda Rowles. Amanda Rose. Rose. Istri pertama. Istri kedua. Mau nggak? Tapi jadi ibu rumah tangga gitu. Istri pertama. Iya. Istri kedua. Mau Berarti nggak? Ferdi ceritanya dulu dosen Poligami juga, lagi. dosen. Kan Dosen. matematika. Oh iya dosen. Ini Dosennya Amanda ya gitu. Lu dosen sosiolog gitu ketemu dengan dosen. Terus dosennya dia. Terus minta ajarin make up. Nah, cucok endingnya ya. Oke, kita akan undang satu orang lagi. Ini adalah langsung aja ya. Ini adalah seorang penyanyi adalah Ihsan. Tarure. Ihsan. Kalau dulu sih dikenalnya Ihsan Ihsan Idol. Idol. Apa Ihsan? Baik. Kita ngobrol lagi soal yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya belum nanya loh padahal. Oh, belum nanya. Ihsannya udah bilang harus ya. Harusnya apa? Iya, harus nanya gitu, harus nanya. Ihsan ini kan juara Idol. Yes, betul. Tapi sekarang main film. Betul. Albumnya kemana? Ada. Itu kan udah beberapa tahun yang lalu ya? Ya, album pertama saya itu emang keluarnya tahun 2007 kan. Album The Winner. Terus sempat ngeluarin juga beberapa single-single. Terus ada juga beberapa kayak, ya saya main film juga tapi tetap ngambil yang lainnya gitu. Jadi tetap ngisi soundtracknya gitu. Seperti sekarang kan, aku juga ngisi soundtracknya. Gitu. Tapi sekarang kan lebih sering main film kan. Ya bisa dikatakan seperti itu lah. Lebih menguntungkan mana gitu aja. Lebih menguntungkan. Kan tadi mana? Ferdi udah bilang nih kalau sekarang nih memang dunia industri musik lagi nggak enak. Lagi berat. Jadi
Ya kalau saya sih, kalau dibilang lebih menguntungkan mana, buat saya dua-duanya sih asik-asik aja sih. Ya alhamdulillah sih dua-duanya sih lancar-lancar aja. Kalau saat ini? Saat ini lagi mau ngeluarin single baru, dan saat ini juga lagi syuting juga stripping di salah satu stasiun TV lah. Oh, jadi enakan mana? Tanya lagi. Nyanyi apa acting? Iya kan bener, enakan mana? Iya benar. Secara apa nih? Secara Secara apa uang? nih? Secara uang. Secara uang, kalau secara materi, ya syuting saya dapat tiap hari. Tapi kalau nyanyi kan per minggu. Kalau jadi undang ya? Kalau Kenapa diundang? Terjember Jujur dong, banget diundang. Ya. Iya bener kan? Iya bener, kayak Berarti gitu. Enakan syuting kan? nggak juga sih. Cepetan nyanyi. Cepetan Nyanyi. tapi masuknya Apanya masuk? sebulan nyanyi berapa kali di off air? Alhamdulillah sih, hampir tiap minggu ada aja. Oh masa sih? Alhamdulillah. Beneran? Off air. Beneran. Alhamdulillah, hampir tiap minggu ada aja. Tiap minggu ada nyanyi? Alhamdulillah. Oh, berarti masih laku dia nyanyi. Asik, bapak aja kagak tahu. Ngaku pak. Nggak, kalau Ferdi kan tadi udah bilang memang sekarang industrinya lagi lesu, Ya. makanya di film, tapi nanti bulan depan ada show gitu. Ya kan Ferdi udah ke film banget itu. Gua berpikir dia juga gitu, makanya gua nanya. Boleh kan nanya kan? Iya boleh. Jadi masih lu ada tuh nyanyi. masih laku ya? Masih. Pasti orang seminggu sekali ada job nyanyi. Alhamdulillah sih. Nggak, kalau masih laku, Anda di TV Masih. tiap hari kan? Iya. Alhamdulillah. Nggak, nyanyinya itu loh. Alhamdulillah nyanyinya. Jadi kalau emang setiap minggu tuh kan pasti ada breaknya, break syuting kan. Nah itu pasti ada kerjaan Kalau suruh nyanyi. pilih satu sekarang juga, Suruh pilih satu. udah jujur aja. Kalau suruh pilih satu, pilih apa ya? Acting kali ya. Oh, tapi dunia baru ya? Iya, soalnya Gimana? dunia Enak, baru. enak kan? Kalau dibilang enak atau enggak ya enak sih, seru. Karena apa ya, berhubungan juga kok sama teknik vokal apa segala macam. Nah, acting berhubungan sama vokal. Iya dong. Oh, iya. Kalau misalkan kita acting ya, terus kita menyampaikan setiap katanya itu vokal yang nggak enak didengar kan juga males juga nontonnya. Oh, intonasi. Ya seperti itulah kira-kira. Bapak ngapain lagi syuting telepon? Ya Fab, mau telepon dari Fabian RCTI. Kenapa? Oh, juara idolnya dicopot. Ya. Oh, lebih milih acting. Maaf, abis ini suruh ke sana katanya. Padahal kan terkenalnya gara-gara nyanyi idol. Iya. Tapi Mau saat milih ini acting ya? saat ini kan enjoy di acting, tapi mau balik lagi ngeluarin lagu-lagu baru. Jadi nah, mudah-mudahan nanti bisa diterima lah lagunya. Oke, masih tetap mau balik lagi. Sosokan telepon orang nggak ada pulsa, sisa pulsa Anda. Oh, kali udah masuk. Telepon masuk tadi ceritanya. Telepon masuk. Undang satu lagi, Ada biar nih rame. aktor muda masih kecil tapi berbakat. Ada Naufal Azhar. Masih kecil. Masih muda. 16 tahun. Halo, Bro. Apa kabar? Baik. Halo, iya silakan. Biasanya mau. Ada apa-apa? Biasanya mau. Iya sih, bukan apa. Emang udah kenal? Udah pensiun. Nggak, emang udah kenal? Belum, baru sekarang. Tadi bilang anak kecil. Iya, kirain anak kecil ya. Lihat di trailernya sih kayak masih kecil. Emang masih kecil, ya masih cocok lah. Oh, bisa dikondisikan ya? Maaf, Anda kenapa berdiri semua ya? Saya belum dipersilakan dulu. Belum disuruh dulu. Berdiri semua. Iya loh, gue kasihan Ferdinya aja paling tua. Iya, aku pikir Maaf masih tuan lu kecil. kali ya? Enggak, Tuan Ferdi masih ya. Nggak mungkin lah. Enggak. Emang muka gue emang lebih tua sih daripada dia. Nggak, serius tuan siapa? Ferdi udah tahu tadi umurnya berapa? Lu umur berapa? Gue ber-26. Ituan lu lah. Enak aja tuan. Tanya dia umur berapa? Kamu umur berapa Ferdi? 25. 25 aja baru bulan depan. Bulan depan. Iya, 25 berapa tahun yang lalu? Enggak bener. Tuan Isan kan? Tuaan, iya Ihsan ya? Iya. Tuaan bapak lah udah. Ya udah. Paling tua udah. Tuan yang nanya yang itu. mencilat kepalanya. Nah, jadi ini mereka nih pada kumpul. Apa kenapa? Yang paling tua tuh di sini yang paling mencilak kepalanya. Oh, balas. Jadi itu dong. Balas. Kalau itu masih ada rambutnya, ini kan kilat. Jadi mereka ini adalah semuanya pemain film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir. Jadi film ini ceritanya tentang apa? Siapa
siapa yang mau wakilin jawab? Yang main aja, saya kan ngisi soundtracknya. Oh, Bapak yang ngisi soundtrack. Oh, kan Silakan. isi soundtracknya doang. Oh, kalau gitu lain kali undang suaranya aja. Suaranya doang. Ya, silakan. Film ini intinya ceritanya tentang perjuangan seorang ayah sebagai single parent membesarkan anaknya yang laki-laki sendirian gitu dan dengan banyak cobaan dan perjuangan gitu karena istrinya waktu melahirkan meninggal. Jadi ceritanya perjuangan si ayah ini yang saya peranin namanya Arjuna Dewangga dan yang jadi anak saya Noval namanya Mada gitu. Nah, Madanya tuh waktu kalau nggak salah di trail tuh dia punya penyakit apa gitu ya? ya gitu. Dia sakit. Botak ya? Pertamanya gondrong dulu. Terus pas di akhir cerita tiba-tiba dapat cancer, dapat kanker, kena kanker. Akhirnya operasi kemo dibotakin. Kamu mau dibotakin buat film? Gak usah ngomong gitulah. Mau lah. Totalitas. Harus profesional, harus totalitas kan kalau main film. Tapi enak kan dibotakin kan? Oh, enak banget. Oh, Dingin Sampo tau. ya, Pak? coba Isan coba deh besok. Oke, terus kalau Amanda? Di film ini aku perannya sebagai sahabatnya Mada sih. Diva namanya. Oh, pacarnya, sahabat. Nggak pacar sih, sahabat ya. Sebenarnya sahabat cuman kayak ada Sesuatunya. rasa saling suka gitu. Oh, Oh, sahabat tapi nyetrum-nyetrum dikit gitu ya. kalau Isan? Kalau Isan ya ini soundtrack. Soundtrack. Saya lagi perannya. Biar Karena penonton- saya yang bersih-bersih sih di situ. Enggak, oh gitu banget. Jadi kalau film nggak ada soundtracknya tuh apa arti sebuah film? Wih, luar biasa. Iya, Tepuk lah. tangannya dulu dong. Iya dong. Film nggak ada musiknya bukan film. Iya sih, Tapi kan yang main musik bisa orang lain sebenarnya. Tapi penting itu. Tetap aja endingnya gue deh. Silakan dipromokan dong filmnya kapan? Oh ya, filmnya tayang insya Allah di seluruh bioskop Indonesia 29 Oktober 2015. Oke. Itu langsung premiernya ya hari Ya, pertamanya. premiernya. Hari pertama itu 29 Oktober. 29 Oktober. Ya. Oke, jadi kalau mau nonton film itu 29 Nah, Oktober. premier. Fer, mungkin pertanyaannya sederhana. Kenapa harus nonton film ini? Di sini mungkin udah jarang atau udah lama banget kita nggak mengangkat ayah sebagai single parent ya dalam sebuah film gitu. Dan kalau ibu biasanya naluri keibuannya itu yang otomatis bisa menghandle anak sebagai single parent. Contohnya ibu saya, ayah saya meninggal tahun 93, saya bertiga, cowok semua, dan sampai sekarang ibu saya membesarkan kita bertiga sendiri gitu. Dan ini dari sudut pandang ayah, yang menurut saya itu sangat simpati, tapi juga jadi lucu gitu ngeliat repotnya dia waktu dia ngompol, waktu masih kecil ya segala macem. Jadi inspiring. Dan kebalikannya mungkin kalau film-film saya yang sebelumnya yang poligami, Oh, ini di sini justru sendirian. setia sampai mati sama istrinya yang Sendirian. Nah, itulah ketika ibu datang ya bu ya. Oke. Karena bicara aja tentang film, kita bikin games. Kita bikin main games tebak judul film ya. Kita bagi dua tim, ada yang muda sama yang muda. Yang muda sampai muda berarti. Amanda menopel, yang Ya. nebak, sorry. Yang tua? Teddy sama Silakan, Amanda, you go there. Oke. Juga Wer. You go there. Amanda yang nebak ya. Berarti nih. Oh, duduk aja duduk. Fer. Oh, yang lain duduk dulu. aja. Duduk. Yang tua duduk Gimana? dulu. Duduk aja ntar keretanya kalau udah nyampe dikasih tahu. Encok enggak? Ya. Dipasang ntar kita setel. Iya bener kan? Iya benar. Iya. Berarti Amanda harus di sini nih. Oh iya. Nah, Kakak nanti lihat Nggak situ boleh ya, nyontek. ada di situ ya. Oke. Yuk pasang. Yes. I will play ya. Nih udah. Hear me. Ah, enggak. Oke. Silakan dipegang. Oh, Novel munduran. Oke. Kita mulai. 3, 2, 1. Silakan. Lah, nah lo susah banget. oh, ya harus. Ini cuma mulut doang ya? Oh, mulut doang. Suara, nggak boleh menegakkan. Oh, Ngomong aja.
Ngomong aja. Sebut aja, ngomong aja. Vakansi yang janggal, vakansi yang janggal dan penyakit lainnya. Vakansi, sebutin. 3 hafal. Tangan nggak boleh ikut. Vakansi, makanya buka deh. Nggak boleh. Makanya buka deh. Vakansi, Apes. ya Fa. Apes. Mau pas nggak? Mau pas nggak? Vakansi. Mau pas nggak? Pas deh, pas. Pas. Next. Pas. Lanjut. Ini film beneran gitu? Nggak beneran. Itu film by Joseph. Nah, Nggak boleh tangan. 7. Sebutin. 7. Misi. Meja apa? 7 beca. Misi. Sebutin aja, misi. Lihat, misi. Pijit. Hampir bener. Misi. Gak bisa. Aduh, gimana ya? Next. Pas. Pas. Nih, terlalu susah kali. Kasih yang gampang coba. Nah, Pendek banget tuh judul. Ma. Enggak, ini emak ingin naik haji. Ma. Mimpinya mana? Ketika Ma. sebenarnya anak pakai Ma, sebutin. Ma, nggak pakai B. Ma. Nah, ingin. Nggak ada bisa. Sebutin satu-satu. Aduh, gue yang capek. Next. Pas. nggak yang lucu kalau kita deketin. Deket lagi. Nah, ayo. Aduh, susah lagi. Jelangkung. Jelangkung. Next. Enggak, dia sengaja diganti. Next, digampangin. Terus? Nah, ayo. Marmut. Merah. Merah jambu. Temen dia soalnya. Oh, filmnya. Temen dia. Oh, temen dia. Haji. Ajeng. Haji. Ajil. Bukan. Haji. A. Mau nggak? Tarik bauan. Haji. Tahu nggak? Nah, backpacker. Haji Backpacker. Habis? Habis. Oh, habis. Dua lumayan. Oh my god. Silakan. Penjawab 3 ya. Next, silakan. Saya yang denger nih. Oh iya. Pesan yang Jadi 7 misi rahasia. Diijit lagi. Lagunya ada yang bisa slow Nggak bisa. Oke, kita mulai. 3, 2, 1, go. Dimatiin. Mati ya? Curang. Mana sih ini volume yang merusak kuping? What? Kuas. What? Wah, panjang banget. What? Hah? What? Apa? Pas. Bisa? Tadi bener loh dia apa katanya? Iya bener. Oh iya, bahasa Indonesia-nya dia terjemahin. Pas. Oh, film aku itu. Aku, kau, dan KUA. Aku, kau, dan KUA. Quickie. Duit. Quickie. Duit aja denger. Quickie. Queen. Quickie. Apa sih? Quickie. Ku ingin. Ya, pas. Kita. Tak. Kemal.
kita tak. Kitanya ikut. Tak. Kemal. Tak kenal. Kemal. Oh, oke. Oke apa? Ya benar. Waduh. 3 kita. Tadi kita Tidak. 3. Ketika. 3. Cinta. 3. Pas. Udah berapa dia? 2. Kedua. Oh, satu lagi lu menang lo. Enggak ya? Anak. Kos. Anak kos. Dodol. Anak kos jonggo. Dodol. Oh, anak kos dodol. Amin. Emang gue ngomong apa sih? Lu yang ngomong juga lu ngomong apa? Anak kos jonggo. Sekarang di Jonggol udah banyak kos-kosan. Iya. Kan udah makin maju di Jonggol. Jadi anak Kos Jonggol. kos jonggo. Oke, kita lanjut lagi satu ini yang mana-mana tetap di hitam. Ini karena judul filmnya Ayah dan lu memerankan sebagai ayah tunggal di sana ya, single father. Tapi tadi lu bilang bahwa ayah udah nggak ada. Ya. Pada saat usia berapa? Waktu itu gue 5 SD. 5 SD. Berarti lu ngerasain dong kasih sayang ayah sampai kelas 5 SD. Iya. Kalau sekarang ayah bisa denger, lu mau ngomong apa ke ayah? Walaupun singkat dan 5 SD masih terbilang kecil ya untuk bisa ngomong man to man gitu kan. Tapi dari apa yang gue lihat sebagai pensiunan ABRI yang anak buahnya tetap hormat dan setia sama beliau, itu inspiring banget buat gue untuk jadi orang yang ramah, kooperatif sama lingkungan kerja, selalu ngasih semangat yang positif, supaya saat udah pensiun nanti pun juga terus diingat dan Terus diingat sama orang lain. Kasih gua satu momen yang lu ingat. Yang apa? Yang lu ingat. Satu momen. Satu momen yang gue ingat. Jadi dulu waktu kecil, waktu kalau jalan-jalan tuh bokap selalu pegangan sama gue. Dan gue gak risih sih karena berat badannya. Tapi bokap juga nggak yang ngambek karena gue nggak mau disenderin gitu kan. Dan ternyata gue baru tahu kemudian kalau sebenarnya dia udah pengeroposan tulang gitu. Jadi dia memang harus pegangan gitu. Dan begitu tahu ya nyesel juga sih. Cuma dia nempelnya sama gue aja sih entah kenapa. Padahal kakak-kakak gue udah cukup gede waktu itu. Jadi gue anggap pegangannya di pundak itu justru yang alat pengingat kalau kangen sama beliau gitu. Oke. Ya, tapi begitu ya. Kadang memang sosok ibu yang selalu diceritakan ya. Tapi di balik itu ayah itu bisa menjadi seorang yang luar biasa. Dia yang akan mendampingi ketika ada kesulitan dan apa semua, dia akan dampingi dan tidak pernah mengeluh juga sebenarnya, sama seperti seorang ibu. Saya tutup acaranya, mungkin boleh sekali lagi dipromokan kapan filmnya, Ferdi? Oh ya, tonton film Ayah Menyayangi Tanpa Akhir, mulai tayang di bioskop seluruh Indonesia 29 Oktober 2015. Dan ingat satu hal, bahwa semua orang bisa menjadi orang tua, semua orang mungkin bisa punya anak, tapi tidak semua orang bisa menjadi seorang ayah.
because it takes someone special to be a dad. Saya dari Komisi Jessica, inilah Hitam Putih. Isan, silakan.